bagaimana Mbak mengolah hidup, diri, emosi, experience, otak, nurani sehingga menjadi seperti sekarang ini? Tentunya itu dari perjalanan waktu dan pengalaman hidup ya, the journey. Tapi yang satu pasti, Tuhan kita itu luar biasa. Saya itu pertama kali mengenal proses menjadi seorang Katolik itu semenjak di Lourdes. Waktu itu saya mengandung anak kembar, sebenarnya dari Fatimah mungkin lebih tepatnya. Saya berdoa sama Bunda Maria, makanya saya pilih Bunda Maria sebagai Santa Pelindung. Saya bilang begini sama Bunda, Bunda saya pengen punya anak, boleh nggak sekaligus 2? Oh iya? Iya, tapi 1 aja boleh, aku bilang gitu. Sekali partus dapat 2? Itu Desember 2005. Oh. Februari 2006 saya dinyatakan hamil kembar. Jadi setiap minggu tuh saya perjalanan pulang pergi setiap 30 menit dari rumah ke Lourdes, pengen punya anak gitu, berdoa. Tapi terus akhirnya ziarah batin, semua ke Guadalupe, semua itu saya kunjungi. Terus sampai satu waktu di Fatimah setelah jalan salib Desember di goa itu saya cuma duduk, Bunda, I just want to have babies. Tapi boleh nggak sekaligus 2 considering my age? Itu sejak itulah saya merasakan pas saya dinyatakan hamil, saya bilang gini, ini 2. This is twins. Itu dari situ, dan itu saya langsung bilang Tuhan luar biasa. Dan sebelum saya memang masih belum bisa menerima komuni, tapi sudah masuk Katolik karena asal dari Protestan. Sampai akhirnya di Po itu dekat dari Lourdes ada seorang biarawati, itu jadi kayak orang tua angkat saya, namanya Suster Odile. Beliau itu yang membimbing secara personal. Karena saya ucapin sama Suster Odile, saya mau menerima komuni sebelum anak-anak lahir. Itu kesaksian saya. Pada umur berapa Mbak dinyatakan hamil? 34. Setelah sekian lama menikah? Setelah 3 tahun menikah dan ditanyain terus kenapa belum punya anak, Nasib perempuan ya. Iya, tapi setelah kemudian bisa melahirkan, rasanya lengkap menjadi seorang perempuan. Rasanya lengkap, dan aku merasakan Tuhan itu luar biasa sejak itu. He is so great. Dan setelah itu banyak mengubah Mbak? Ya, perjalanannya itu sampai akhirnya saya balik ke Indonesia itu 2007 akhir. Di situ saya perjalanan bagaimana menjadi seorang Katolik benar-benar. Itu setelah saya itu ada suatu pengalaman yang luar biasa, saya diperkenalkan dengan Katolik karismatik. Di situ di Balikpapan. Jadi ada satu komunitas Katolik karismatik namanya Perkumpulan Doa Kasih Yesus, PDKY, di mana pembinanya itu rekan kantor waktu itu, sepasang suami istri. Beliau itu jadi kayak orang tua angkat saya juga lagi. Disitulah saya benar-benar mendalami yang namanya kekatolikan itu seperti apa, dan di situ di Balikpapan itu menjadikan saya itu pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda OMK di Balikpapan, di komunitas Katolik karismatik itu sih. Perubahan hidup saya itu benar-benar di situ terjadi. Setelah sekian lama mengenal gereja Katolik dan pokok-pokok dasar iman, apa yang menurut Mbak Tati merasa ini menjadi semacam acuan hidup saya? Saya melihat itu fakta ya, fakta sejarah. Dari biblical itu, the Bible, saya percaya dengan Bible. Karena asal dari Protestan itu memang Bible itu kan luar biasa. Jadi semakin saya menggeluti, membaca itu, ternyata Katolik itu memang benar-benar berisi sejarah, fakta dari awal sampai dengan sekarang. Disitulah saya melihat bahwa this is reality, realitas yang benar-benar kelihatan kasat mata, yang dimana selama ini kita hanya berbicara iman yang tidak kelihatan,
Tapi Katolik iman, tapi kasat matanya itu ada semua terbukti. When we visit Vatikan, Lourdes, semua itu kan kasat mata sebetulnya perjalanan daripada hidup menjadi seorang Katolik, berziarah itu semua. Itulah yang membuat saya akhirnya berpikir I have to stay. Dan sampai sekarang itu sangat mempengaruhi cara hidup Mbak ya. Iya. Dan disitulah pokok-pokok menjadi seorang Katolik, khususnya pada saat perjalanan saya itu menjadi seorang good leaders. Itu kan banyak banget tokoh santo, santa kan seperti itu. I have to choose from the Bibles. Keinginan pribadi. Siapa nih tokoh perjalanan? Dari semua di Bible itu saya baca seluruh kitab, saya tuh sangat terkesan dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Apa yang membuat Mbak senang dengan sosok Paulus? Mungkin karena beliau itu seorang cendekiawan saat itu. Kalimatnya, bahasanya, tulisan-tulisan surat-suratnya dia kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma, di mana saja, itu bahasanya luar biasa, direct, simple, dan itu masuk untuk saya yang saat ini berpikiran sangat logika. Pada zaman itu ya, pada zaman itu, dengan gramatika 2007, yang 2010 itu, 2013 lah perjalanan saya itu menjadi seorang, apalagi di kantor pas mulai dikasih pimpinan mulai lebih jabatan lebih tinggi. Jadi singkatnya saya mulai berprinsip gini, oke, gimana caranya mencari good leaderships ya, sosok role model. Selain saya punya role model 2 orang di rumah, satu ibu rumah tangga, mami, dan satu lagi kakak yang benar-benar mengajarkan tentang integritas juga. Tapi balik lagi, sesuatu yang saya tidak alami secara langsung, saya harus mengalami secara langsung. Saya orangnya begitu. Akhirnya pas saya baca semua itu Bible, perjalanan dengan spiritual, sampailah dengan kitab-kitab tulisan Rasul Paulus itu. Disitulah saya merasa, oke, this is what I have to do. Dengan saya tahu bahwa Paulus itu dengan integritas dan kejujurannya sampai dia harus dipenjara dan dia semua itu karena kata-katanya, itulah yang harus saya ambil sebagai role model dalam leadership. Integritas dan kejujuran. Kalau dari Mami apa yang bisa dipelajari? Kasih. Love of Jesus itu ada dikasih melalui seorang ibu. Itu dia seperti Bunda Maria, seperti kasihnya ibu. Jesus itu mengasihi kita semua, Tuhan Yesus. Itu Mami itu sebagai seorang ibu rumah tangga ngurus anak-anak. Saya melihat itu dia kasihnya Yesus itu. Dia terapkan betul. Iya, di situ keluarga, ya? dalam keluarga. Mengasihi anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya itu semua. Semua diingat. Masakan satu dianterin untuk semua cucunya kemana aja. Jadi saya tuh merasa perhatiannya nggak cuma kepada kami anak-anaknya, tapi juga kepada orang-orang sekelilingnya, tetangganya, saudara-saudaranya yang lain, semua dipikirin. Jadi saya melihat kasih, that's the meaning dari itu semua. Kita sebagai Kristen, Katolik, hukum utama kita kan kasih. Itu sih. Jadi Mbak tidak hanya melihat tapi mengalami dan merasakan aplikasi kasih. Iya, kalau dari sosok Bapak apa yang Mbak bisa lihat? Wah, itu disiplin. Itu jelas. Itu sebagai seorang militer, saya itu dididik untuk bilang say no itu tidak boleh. I have to keep on trying. Dampaknya itu dia integritas, komitmen, committed terhadap sesuatu. Dan saya itu seorang disleksia, jadi sosok bapak itu yang berpengaruh, berperan penting. Saya mengenal maritim itu dari almarhum papi, dan selama perjalanan saya itu saya ditempa untuk bisa baca, nulis itu sama papi. Jadi akhirnya orang nggak mengira bahwa saya itu disleksia. Jadi ya begitu. Nah, disiplin semuanya itu sempat juga saya OCD. tapi ya begitu, karena mungkin di satu sisi disiplin, committed, membuat saya itu akhirnya
oke, OCD sedikit gitu, tapi Iya. sekarang gradually I have to accept, I have to let go seperti Iya. gitu. Sejalan dengan spiritualnya itu semakin mature ya mungkin Iya. di situ. Eh, dari papi Mbak belajar disiplin, menghargai waktu, komitmen. Ini kan hidup yang sangat tough. Betul. Kalau zaman dulu itu apa ya, istilahnya itu saklek begitu ya. Iya. Tapi dari mami ibu belajar sesuatu yang sangat fleksibel. Iya, mengasihi betul, orang. betul. Bagaimana Mbak bisa mengkombinasikan dua kutub cara perilaku yang berbeda ini? Dulu ya, Ya. sebagai being the youngest in the family, Oh. saya tuh sering dapat grace period istilahnya. Iya. Kalau kakak-kakak dihukum, saya tuh sering nggak dihukum. Ah, Nah, jadi saya tuh sering dirangkul sama mami. Kalau papi keras Iya, atau gimana ambil jarak menghukum, gitu. ambil jarak, tapi mami tuh selalu menahan diri dan istilahnya dirangkul Iya. seperti itu. Jadi saya tuh melihat mami itu mengasihi anak-anak itu dengan food, bahasa kasihnya, masakin tuh. iya. Masakan yang enak-enak. Nah disitulah kita merasakan, semua yang namanya kemarahan itu semua hilang, gone saat everyone eat on the table. Itu sih, dari situ saya melihat gini, setelah saya menjadi dewasa, tamat kuliah, saya baru mengerti setelah saya bekerja, khusus juga pas setelah menjadi parents. Iya. Ternyata pola pikir orang tua kita itu memang luar biasa ya. Di satu sisi mereka juga harus menghidupi kewajiban, menghidupi anak, tapi di satu sisi mereka juga harus take care their own self. Nah itu yang menurut saya itu yang membuat saya akhirnya harus ya paybacknya itu mengasihi mereka kembali, dan saya appreciate, respect dengan itu semua. Itu sih.